قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita ini untuk kita banyak-banyak membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan sebab rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala macam kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, di hari ini, di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan kepada kita. Di detik ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kebanyakan orang, terutama di zaman kita sekarang ini, yaitu keutamaan kita bisa menunaikan salat maghrib dengan cara berjamaah. Kemudian Allah berikan kepada kita keutamaan yang besar setelah itu, yaitu kita duduk di majelis ilmu. Ya, kita duduk di majelis ilmu, kita mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu ini salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah merupakan karunia dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian patut kiranya untuk kita berbahagia di kesempatan yang mulia ini, ya, kita bisa menuntut ilmu karena
yang menuntut ilmu, maka dia akan merupakan ada salah satu tanda pada dirinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang urusan agama. Dan kita tidak akan bisa paham, mengerti tentang urusan agama ini kecuali dengan kita talabul ilmi, kecuali dengan kita menuntut ilmu. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan kita menuntutnya. Kalau kita ingin memiliki ilmu, maka kita harus ta'allum, yaitu belajar, menuntut ilmu. Maka oleh karena itu patut kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kesempatan yang mulia ini, untuk kita beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di saat ini perkumpulan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, maka kita berharap, kita berdoa juga kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita kelak di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang utama, manusia yang terbaik, yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk umat ini. Anugerah terbesar juga yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang menyampaikan, yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan kita dan menunjuki kepada kita jalan yang terang benderang. Maka oleh karena itu hendaknya kita banyak untuk mensyukuri nikmat ini, dan kita hendaknya juga bersyukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri juga mengatakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka di antara bagian bentuk syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mempelajari sunnah-sunnah beliau yang mulia, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, membela sunnah-sunnah beliau, maka kita juga dianjurkan untuk banyak bersalawat dan mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah di malam ini kita melanjutkan kajian tauhid kita. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya terkait tentang bab fit tatayyur. Sekarang kita akan sampaikan insyaallah di kesempatan yang mulia ini dalil-dalil yang berkaitan tentang at-tatayyur. Babu ma jaa fit tatayyur. Bab yaitu dalil-dalil yang datang tentang masalah at-tatayyur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lewat sudah kita sampaikan tentang keutamaan kita belajar tauhid. Di antaranya salah satunya yang kita sampaikan adalah bahwasanya dengan belajar tauhid kita akan mendapatkan keamanan, dijamin keamanan kita, dan kita akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu maksudnya adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan juga hidayah. Maka oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menjaga tauhid, menjaga nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita berupa akidah yang benar ini, tauhid yang benar ini. Dan di antara salah satu yang harus kita tempuh dalam kita menjaga nikmat tauhid ini, yaitu dengan kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa mengikis tauhid kita, mengurangi tauhid kita, yang bisa memangkas akidah kita ini. Makanya oleh karena itu Rasulullah SAW banyak menjelaskan perkara-perkara yang dimana perkara-perkara tersebut bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, bahkan mungkin bisa menghilangkan tauhid seseorang. Di antara salah satunya adalah terkait dengan at-tatayyur. At-tatayyur adalah beranggapan sial. Seseorang meyakini kesialan itu gara-gara makhluk, entah itu burung, atau itu suatu yang didengar, atau suatu yang dilihat, atau yang lainnya. Maka hal ini bisa membahayakan tauhid kita, membahayakan akidah kita. Maka hendaknya kita berhati-hati dan kita harus tahu apa saja yang bisa membuat tauhid kita ini terkikis. Kita harus mempelajarinya agar betul-betul kita bisa menjaga nikmat tauhid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anna tatayyur yunafi tauhid. Ketahuilah bahwasanya beranggapan sial dengan burung atau semisalnya ini bisa menafikan tauhid seseorang karena ditinjau atau dilihat dari dua hal. Pertama, al-awwal anna al-mutatayyira qata'a tawakkalahu 'ala Allah wa i'tamada 'ala ghairillah. Yang pertama, karena orang yang mereka bertatayyur atau menganggap kesialan dengan burung atau semisalnya, berarti mereka ini memutus ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus kebesandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia alasan yang pertama kenapa at-tatayyur, beranggapan sial dengan burung atau semisalnya ini, ini bisa menafikan, mengurangi tauhid seorang. Alasan yang pertama karena orang ketika dia meyakini kesialan itu, musibah itu gara-gara makhluk, menyandarkannya kepada makhluk, entah itu burung, suatu yang didengar atau suatu yang dilihat, berarti dia telah memutus tawakalnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memutus iktimadnya, yaitu kebersandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu. Alasan yang kedua, kenapa tatayyur ini bisa merusak, bisa mengurangi akidah seseorang, tauhid seseorang, karena apa? Orang yang melakukan tatayyur, menyandarkan musibah, kesialan kepada makhluk, hakikatnya dia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, yang tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya.
bal huwa wahmun wa tahyil. Ya, bahkan itu merupakan suatu kesalahan dan hayalan-hayalan. Ya. Maka ini dia dua alasan ya kenapa seorang yang melakukan tatayyur ini dianggap ya orang yang tauhidnya bisa berkurang ya, bahkan mungkin bisa hilang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan bacakan beberapa dalil-dalil baik itu dari Al-Quran dan juga dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang at-tatayyur. Dalil yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, hanyalah kesialan-kesialan mereka itu sudah merupakan ketentuan dari Allah. Jadi kesialan-kesialan yang menimpa mereka itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka itu ya tidak mengetahuinya. Ini ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang akidahnya Fir'aun laknatullah alaih dan juga para menteri-menterinya, para pengikut-pengikutnya, yang dimana mereka ini menyandarkan keberuntungan yang mereka dapat itu karena sebab usaha mereka. Ya. Kemudian ketika mereka tertimpa kesialan-kesialan, musibah-musibah, justru disandarkan kepada Nabi Musa dan juga kepada pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam. Makanya oleh karena itu pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, mengatakan berfirman, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Allah mengisahkan tentang ucapan Fir'aun ini. Apabila mereka tertimpa atau ketika mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi apabila mereka mendapatkan kenikmatan atau kesenangan-kesenangan, dapat kebahagiaan-kebahagiaan, sesuatu yang enak-enak, apa kata mereka? Qalu lana hadhihi. Oh, ini itu karena usaha kita, karena gara-gara kita, sebabnya karena kita ini. Ya, karena kita ini memang orang pinter. Kita ini memang pokoknya semua disadarkan pada dirinya kalau dapat yang enak-enak. Ya. Wa in tusibhum sayyi'ah, tapi apabila mereka tertimpa musibah, ya, ketika mereka tertimpa malapetaka, azab, misalnya kesusahan-kesusahan, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu, maka mereka menyandarkan kesialan itu, musibah itu kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Wah, ini gara-gara si Musa ini sama pengikutnya ini makanya kita sial katanya. Ya. Makanya kita ini dapat musibah. Ya, kita dapat suatu yang tidak mengenakan ini gara-gara Musa katanya. Ya, jadi namanya mereka kalau dapat yang yang baik-baik, mereka sandarkan pada diri mereka. Ya. Kalau dapat yang buruk-buruk, ini gara-gara Musa. Mereka meyakini keburukan yang mereka dapat, kesialan yang mereka dapat itu gara-gara Musa, Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah langsung mereka ini. Allah mengatakan, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah,
Ya, sesungguhnya kesialan-kesialan mereka tertimpa musibah itu indallah, itu sudah merupakan ketentuan, itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, berarti yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang namanya tatayyur ini merupakan akidahnya Fir'aun. Kita tahu siapa Fir'aun, laknatullah alaih, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-19. Allah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukkirtum bal antum qaumun musrifun. Maka para rasul yang diutus oleh Allah itu mengatakan, sesungguhnya kesialan-kesialan kalian itu disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Keburukan yang menimpa kalian, malapetaka yang menimpa kalian itu, kesialan yang menimpa kalian itu sebabnya karena ulah kalian sendiri. Masa gara-gara kami mendakwahi kalian kepada tauhid, kalian mendapatkan kesialan? Bal antum qaumun musrifun, akan tapi kalian adalah sebuah kaum yang melampaui batas. Ya. Ini juga sama jemaah sekalian sebagaimana ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kaum untuk mendakwahkan kaumnya akidah yang benar, tauhid yang benar, agar mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya kita ini sial gara-gara dakwah tauhidmu itu. Ya, itu kata mereka. Kami dapat kesialan itu gara-gara kamu terus mendakwahi kami kepada tauhid siang dan malam. Makanya ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum la illam yantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya. Orang-orang musyrik dahulu itu mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum, kami ini sial gara-gara kalian wahai para rasul, katanya. Karena kalian terus dakwahi kami dakwah tauhid, sial kami ini, katanya. Ya. Inna tatayyarna bikum, kesialan kami ini gara-gara dakwah kalian, karena kalian dakwahnya tauhid terus, sial kita ini, kata mereka, orang-orang musyrik ini. Ya. La illam yantahu, kalau kamu wahai para rasul tidak berhenti dakwah tauhid, kalau kamu terus masih mendakwahi kami kepada tauhid, kami akan lanarjumannakum, kami akan siksa kalian, kami akan hukum kalian, dan kalian akan mendapatkan azab yang pedih dari kami. Nah, itu kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka lagi, ya, dengan memerintahkan para rasul ini mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum, hai orang-orang musyrik, sesungguhnya kesialan kalian itu apa? Gara-gara kalian. Ya. Jadi para rasul ini mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum. Ya. Para rasul mengatakan kesialan kalian ini gara-gara kalian sendiri, ulah tangan kalian sendiri. Ya. Masa gara-gara kami mendakwahkan kalian kepada tauhid, kalian dapat kesialan? Bal antum qaumun musrifun. Akan tapi kalian ini adalah kaum yang melewati batas, melampaui batas. Nah, ini berarti apa jemaah sekalian?
Bisa dipetik dari hadis ini juga bahwasanya yang namanya tatayyur, ya, menyandarkan musibah kesialan kepada makhluk apapun bentuknya, ya, ini merupakan akidahnya orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, dalil yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Akhrajahu, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun, Imam Muslim menambah, ada tambahan hadisnya, wala nau'a wala ghaul. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, kemudian tidak ada kesialan, tidak ada tiara, tidak ada kesialan dengan makhluk burung semisalnya, wala hamata, tidak ada, ya, burung yang bisa menyebabkan kesialan, wala safar, dan tidak ada bulan safar bisa mendatangkan kesialan. Kemudian tidak, tambahan Imam Muslim, wala nau, ya, tidak ada bintang-bintang tertentu yang bisa menyebabkan kesialan, wala ghaul. Demikian juga, ya, tidak ada setan yang bisa memberikan kesialan. Nah, jadi pada hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan, ya, meniadakan syiar-syiar orang-orang jahiliyah. Ya, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan akidah-akidah, ya, yang selama ini diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Yaitu apa? Yaitu wala adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya di sini menular dengan sendirinya, itu maksudnya. Ya, menular dengan sendirinya. Ya. Wala tiyara, tidak ada kesialan gara-gara burung. Wala hama, demikian juga tidak ada kesialan gara-gara suara burung hantu. Wala safar, dan juga tidak ada kesialan gara-gara bulan safar. Kenapa disebut ini? Karena inilah dia akidah-akidah orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat-ayat dan hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, ya, hadis ini menjelaskan tentang tatayyur, maknanya dan hukumnya. Jadi apa itu hadis ini menjelaskan tentang tatayyur, kemudian apa makna tatayyur dan juga hukumnya. Ya. Jadi at-tatayyuru huwa at-tasha'umu bimar'i aw masmu'in min at-tuyur wa ghairiha. Yang namanya tatayyur itu, jemaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, adalah at-tasha'um, beranggapan sial, meyakini kesialan, meyakini musibah, ya. Dengan sebab apa? Bimar'i, dengan sesuatu yang dilihat, ya. Apa saja yang dilihat? Kalau sudah disandarkan itu, dia sandarkan kesialan itu, musibah itu gara-gara yang sesuatu yang dia lihat, itulah tatayyur, ya. Atau sesuatu yang dia dengar, ya, mungkin dengar suara apa, mungkin suara ular, mendengar suara jangkrik, mendengar suara burung, apa sesuatu ini dengar sudah, entah itu ucapan manusia atau ucapan binatang, itu namanya at-tatayyur juga. Wa ghairiha, ya, minat tuyuri, dari jenis burung dan selainnya. Karena at-tatayyur itu dari kata at-tayr. Tayr itu artinya burung. Kenapa
seolah-olah dikhususkan at-tatayyur, ya. Karena apa? Karena dulu memang kebanyakan orang-orang jahiliyah itu menyandarkan kesialan itu gara-gara burung. Bukan berarti kalau seorang menyandarkan kesialan kepada selain burung dia tidak tatayur, tetap juga namanya tatayur. Tapi kenapa digunakan tatayur bahasanya? Karena keseringan itu dulu orang jahiliyah itu. Ya. Nah, apa hukumnya jemaah sekalian? Wa hukmuhu tahrim li'annahu minasy-syirk. Hukumnya haram karena apa? Karena merupakan kesyirikan. Nah, apakah dia syirik besar atau syirik kecil? Ya, tergantung orang yang meyakininya. Ya. Tatayur ini bisa syirik kecil. Kapan? Apabila seseorang ini dia meyakini kesialan itu, musibah itu datangnya dari Allah, tapi yang menyebabkannya adalah burung ini. Ya. Yang menyebabkannya adalah makhluk-makhluk tertentu misalnya. Ya. Maka ini terjatuh pada syirik kecil. Ya. Kemudian syirik besar, kapan? Apabila seseorang ini meyakini 100% kesialan atau musibah itu datangnya dari tuyul ini atau burung atau benda-benda selainnya, tanpa ada takdir atau ketentuan dari Allah. Maka ini dia akan terjatuh pada syirik besar. Ya, syirik besar. Ya. Jadi kalau diyakini musibah itu datangnya dari Allah, kesialan dari Allah, tapi sebabnya gara-gara burung ini atau makhluk apa atau suara apa yang didengar, ini syirik kecil dia. Ya. Tapi kalau menyandarkan 100% kesialan musibah datangnya dari tuyul, burung atau sesuatu yang dia dengar, ya, tanpa ada campur tangan dari Allah, kehendak Allah, maka ini dia terjerumus dalam syirik besar. Nah, kemudian poin yang kedua dari ayat-ayat dan hadis yang kita baca tadi, at-tatayyuru min a'malil musyrikin, ya Mas sekalian. Tatayyur ini merupakan amal, ya, pekerjaan tradisinya orang-orang musyrikin zaman dulu. Ayatnya sudah kita baca tadi, yaitu dalam surat Al-A'raf 131 dan surat Yasin ayat 19, di mana dalam surat Al-A'raf Allah kisahkan akidahnya Fir'aun tadi, ya. Kemudian juga dalam surat Yasin mengisahkan tentang orang-orang musyrikin yang mereka menyandarkan kesialan mereka itu gara-gara para rasul yang selalu berdakwah tauhid, ya. Nah, baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya atau poin yang berikutnya, adz-dzunubu sababun liwuqu'il bala. Ini yang kita harus ingat ya Mas kalian. Dosa-dosa itu merupakan sebab terjerumusnya orang ke dalam musibah. Ya. Jadi dosa merupakan sebab turunnya malapetaka, musibah. Ya. Itu semuanya gara-gara dosa. Ya, sering kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya kerusakan, malapetaka di lautan ataupun di daratan itu semuanya ulah tangan manusia. Ya, dosa dan maksiat. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, "Ma nazala al-bala illa bisababil musibah, wa la yanzi'u illa bit-taubah." Atau kama qala. Ya, tidaklah turun malapetaka musibah itu kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat, dan tidak akan diangkat malapetaka atau musibah itu kecuali dengan apa? Banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa dan maksiat ini sebab turunnya musibah. Tadi sudah kita jelaskan, ya, ayat yang mengatakan hal itu
ketika orang-orang musyrikin dulu menyandarkan bahwasanya mereka menganggap mereka dapat kesialan, mereka dapat malapetaka gara-gara Rasul yang berdakwah, ya, maka Allah langsung mengatakan kepada mereka, qalu inna tatayyarna bikum, ya. Mereka para Rasul mengatakan sesungguhnya kesialan kalian, musibah kalian itu dengan sebab ulah tangan kalian, ya. Atau Allah katakan juga qalu ta'irukum ma'akum, ya. Kesialan kalian, musibah kalian itu sudah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kesialan, mendatangkan malapetaka. Ya, karena apa? Karena para rasul mendakwakan tauhid. Nah, tauhid inilah yang akan mendatangkan keamanan, tauhid yang akan mendatangkan persatuan, tauhid yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nah, justru karena sebab mereka menentang para rasul, ya, gara-gara mereka tidak menerima dakwah para rasul, ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka azab, turunkan kepada mereka musibah. Sebagaimana pada ayat-ayat yang lainnya disebutkan, dikisahkan bagaimana umat-umat terdahulu, ya, diazab oleh Allah, ya. Itu semuanya gara-gara mereka menolak, menentang dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, poin yang keempat yang bisa diambil dari ayat nafar Rasul sallallahu alaihi wasallam atau nafyur Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tiqadatil jahiliyah al-batilah. Dari ayat-ayat dan hadis yang kita baca tadi itu, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menafikan i'tiqadat, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang batil yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, ya, yang selama ini diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kehidupan orang-orang jahiliyah itu penuh dengan khurafat, ya, keyakinan-keyakinan, wal auham, kerancuan-kerancuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka yakini itu salah, ya, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, ya. Waqad nafasa sallallahu alaihi wasallam ma kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan, membantah keyakinan-keyakinan mereka itu orang-orang jahiliyah. Apa saja? Yang pertama, keyakinan mereka apa? I'tiqadu annal amrad, ya, tuaddi binafsiha. Keyakinan mereka yang pertama orang jahiliyah adalah mereka meyakini bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, ya. Penyakit bisa menular dengan sendirinya. Ini keyakinan orang jahiliyah, ya. Baik. Fanafa sallallahu alaihi wasallam dzalika biqaulihi la adwa. Maka Nabi membantahnya, ya, dengan ucapan beliau yang mulia, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Fal amradu la tuaddi bi nafsiha wa innama bi taqdirillahi azza wa jalla. Penyakit itu jemaah sekalian tidak menular dengan sendirinya, akan tetapi menularnya itu dengan apa? Takdir Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki dia menular kepada orang lain, pasti itu akan kena. Tapi kalau tidak, ya tidak. Tapi orang-orang jahiliyah apa? Mereka meyakini penyakit itu dengan sendirinya menular tanpa apa? Tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya penyakit itu menular ada sebabnya. Ya.
Dan sebabnya itu pun yang menciptakan sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada sebuah dalil yang menjelaskan bahwasanya penyakit itu bisa menular, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Firra minal majdzum kama tafirru minal asad." Larilah kalian dari penyakit ya yang berbahaya, majdzum ya, kusta atau penyakit yang berbahaya. Kama tafirru minal asad, sebagaimana larinya kalian dari singa. Ya. Larilah dari penyakit kusta atau yang berbahaya ini ya sebagaimana kalian lari dari singa. Ya, artinya apa? Penyakit itu ada yang menular. Hadis ini tidak menjelaskan penyakit itu menular dengan sendirinya, tidak. Akan tapi apa? Penyakit itu menular dengan sebab. Inna 'alal mar'i ayatawakkal 'ala Allah ma'ajtinabil asbab. Kata saya di sini, jadi seseorang itu dia harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ma'ajtinabil asbab, dan dia harus menjauhi sebab-sebab allati takunu sababan lil bala, yang bisa menyebabkan dia ikut kena bala tersebut atau penyakit tersebut. Ya. Nah, liqaulihi ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri kalian ya kepada jurang kebinasaan. Nah, jadi intinya bahwasanya penyakit tidak ada yang menular dengan sendirinya, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diyakini oleh orang jahiliyah yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasya'umu bimar'in aw masmu' minal amakin wat tuyur wal ashas, yaitu merasa sial, beranggapan sial dengan orang apa beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat. Lihat ini, wah sial lah yang kita sebenarnya. Ya. Dia melihat sesuatu langsung dikatakan, wah ini bisa menyebabkan sial kalau kita lihat ini. Ya. Atau sesuatu yang didengar. Ya. Au minal amakin, atau beranggapan tempat-tempat tertentu bisa mendatangkan kesialan. Awil ashas, atau orang-orang tertentu bisa mendatangkan kesialan. Orang ini bawa kesialan, ya. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Ini orang sial ini, kalau kita lihat dia ini kita ikut sial katanya. Ya. Wa min dzalika at-tasyawwu bil arqam, dan termasuk juga ya yang sedang tren di zaman kita sekarang apa? Beranggapan sial dengan nomor. Ya. Dengan angka. Ya. Disebutkan oleh saya di sini apa? Qaraqni salasata asyar, seperti nomor 13. Ya kan? Nanti naik pesawat nomor kursinya 13 lah, sial kursi ini. Ya. Atau nanti dia di hotel kamar 13 atau lantai 13. Nah ini kamar sial. Kan ini banyak seperti ini. Atau bukan hanya angka 13 saja, mungkin angka-angka yang lainnya. Ya. Nah, awal ayyam, atau beranggapan ada hari-hari tertentu yang mendatangkan kesialan. Sebagaimana yang ada di lingkungan kita, ya di Lombok ini istilahnya rebo bontong istilahnya itu. Ya. Hari mereka meyakini bahwasanya di hari rebo bontong ini, biasanya di bulan Safar itu, Allah menurunkan pada hari itu sekitar 300 sekian penyakit di hari itu katanya. Ini rebo bontong, makanya diadakan ritual-ritual nolak bala, ya. Nolak balanya tapi apa? Dengan ritual mengundang bala. Subhanallah. Ya, ini semoga ya kita diberikan hidayah, petunjuk ya. Semoga orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu ya tersebarnya dakwah tauhid ini dan membendung hal-hal yang bisa mendatangkan musibah ini. Nah, kemudian wa kadza at-tasya'um bi tasbikil asabi, ya, atau dengan lipat tangan, meyakini dengan
melipat tangan tasbih. Nah, kamu tengah ini kan sial nih kan. Bisa gini dia. Orang sial lagi gini itu katanya. Ya. Jadi disebutkan oleh saya karena mungkin zaman dulu ada itu seperti itu, menganggap sial itu seperti itu. Ya. Nah, ini yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, at-tasya'um bi syahri Safar, ya, beranggapan sial dengan bulan Safar, ya. Bulan Safar adalah salah satu dari bulan-bulan Allah sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, ya, tidak bisa mendatangkan kesialan, tidak bisa mendatangkan keberuntungan juga, ya. Dia hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkut pautnya dengan kesialan ataupun keberuntungan. Faqad kana ahli jahiliyah la yatazawwajuna fihi. Dahulu orang jahiliyah tidak mau menikahkan anaknya, keluarganya kalau bulan Safar. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal i'tiqad, dan ini dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan wala Safar. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Nah, kemudian yang keempat, al-i'tiqad al-batil fil nujum, meyakini bahwasanya bulan-bulan atau bintang-bintang tertentu ini mendatangkan kesialan. Ya. Wa ba'du syayatin, atau juga meyakini setan ini bisa mendatangkan kesialan. Ya. Makanya dalam sebuah hadis itu, kalau kita kena musibah itu jangan bilang setan. Ya kan? Karena banyak orang kadang mungkin keceplosan apa, ngempok bana apa mas nyumpahan, ya, setan disebut, ya. Kata Rasul jangan sebut setan. Kalau disebut dia senang, dia ketawa, diketawain kita, kata Rasul. Tapi kalau ada kena kita musibah, ucapkan bismillah, ya, sebut nama Allah, ya, sehingga setan itu bersedihlah dia itu. Tapi kalau kita sebut namanya ketika kena musibah atau kepleset misalnya kita atau apa, sebut setan, dia akan senang. Ya. Nah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia jemaah sekalian beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat-ayat dan hadis tadi, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pengajian kita akan datang, ya, dalil-dalil berikutnya, ya, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan at-tatayyur. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, istiqamah dan akidah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan bantuan agar kita bisa menjaga hidayah tauhid ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.